Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh. Buktikan, Syekh Panji Gumilang akan menghadapi semua tuduhan itu. Buktikan. Pelajar sekalian, Syekh di depan, jangan takut. Al-Zaitun ini 1 bulannya, kalaulah tidak lebih dari 10, tidak kurang dari 10. 1 bulan. Nah kalau orang-orang hanya ingin merebut karena banyak bosnya, bosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sapriyadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi yang baru mampir, biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, tampaknya sudah mulai ada gejolak wali santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun, hingga sampai Bapak Panji Gumilang harus menggebu-gebu, harus meledak-ledak, meyakinkan para wali santri Al-Zaitun bahwasanya apa yang ditampilkan di media-media itu tuduhan terhadap Al-Zaitun tidaklah benar. Sebenarnya bukan tuduhan ya, tapi fakta yang tampak jelas di depan mata kita bahwa ada banyak penyimpangan di sana. Mulai dari pernyataan-pernyataannya Panji Gumilang yang begitu menyimpang ya, menganggap Al-Quran itu hadis, dan juga tampak dengan jelas di mata kita menggabungkan sholat Idul Fitri dengan orang kafir. Itu bukan tuduhan, tapi itu fakta nyata. Namun Bapak Panji Gumilang merasa dituduh, merasa difitnah atas hal-hal yang viral di sosial media ya. Semua hal ya, terkait juga masalah yang diduga berkaitan dengan telolis, gitulah sebutannya. Saya agak susah nyebutin itu karena ya berkaitan dengan peraturan YouTube. Coba kita simak dulu video berikut ini. Hai siapapun yang menuduh sebuah lembaga pendidikan satu sesat, pusat teroris, pusat radikalis, hasibu anfusakum. Buktikan di mana pusat pendidikan ini, adakah benih-benih teroris? Kalau ada benih teroris, Densus 88 sudah ngepong tempat ini. Densus ukuran daripada teroris itu Densus. Ya, kalau ada beneran ya indikasi ataupun ya terorisme di sana, pasti Densus 88 ya memang ke sana. Tapi masalahnya kalau backingannya lebih kuat, ya gimana terus? Ya kan seperti itu juga yang menjadi persoalan. Udahlah, nggak usah pura-pura nggak tahu negara kita itu seperti apa ya. Kalau kuat backingannya ya aman-aman aja gitu kan. Densus bukan untuk menangkap pencuri ayam. Densus bukan penangkap korupsi, tapi menangkap teroris, baik yang tersimpan dalam rumah kalbunya yang isinya anjing sehingga malaikat tidak bisa masuk. Mari akal sehat kita muhasabah. Sebelum Densus datang, adakah di lingkungan pendidikan ini teroris? No. Sampai kapanpun tidak bakal ada teroris. Camkan itu. Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh. Tidak ada teroris di tempat ini. Catat, sejarah akan mengatakan, mereka mengatakan sesat karena tempat lembaga pendidikan tertentu ini dianggap sarang teroris. Buktikan, Syekh Panji Gumilang akan menghadapi semua tuduhan itu. Buktikan. Pelajar sekalian, Syekh di depan, jangan takut. Itu tadi orasinya Bapak Panji Gumilang yang bergejolak ya. Mungkin memang udah mulai banyak yang bertanya nih wali santri, sebenarnya di Al-Zaitun itu ada apa? Anak saya di seperti apa kan gitu ya. Kalau wali santri yang bisa berpikir, pikiran jernih, harusnya tahu tindakan apa yang akan diambil sebagai wali santri, sebagai orang tua. Ya, mengenai apa yang dikatakan oleh Bapak Panji Gumilang bahwa tidak ada kelompok T di sana, ya itu semua hanya tuduhan. Ya alhamdulillah kalau misalnya memang benar semua itu tidak ada. Akan tetapi ya berdasarkan jejak digital yang ada, ya kita tahu juga bahwa jejak digital itu susah dihapus, bahkan nyaris nggak bisa dihapus. Mengenai Al-Zaitun ini ya kita bisa lihat jejak-jejak digitalnya seperti apa. Berdasarkan 2 lembaga resmi yang ada di negara kita, yaitu MUI dan Kementerian Agama, ini sudah melakukan penelitian sejak tahun 2002 dan hasil penelitiannya pun sudah dipublish sejak tahun 2002 hingga tahun sekarang pun sudah dirilis ulang kembali. Saya
ke Pak Kiai terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tahu tahun lalu MUI ini sudah sempat melakukan investigasi, penelitian ya Pak Kiai ke Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Lalu apa temuannya? Untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah memang benar ada penyimpangan dalam aliran atau mazhab yang seperti apa yang dianut di sana, dan ada kemungkinan nggak terkait dengan NII seperti yang disampaikan publik? Sehingga kalau bisa kita nunggu dari MUI sudah mengeluarkan dari 2002, jadi ada. Meskipun sekarang diterusin lagi, saya terus aja. Sekarang terusin lagi. Apa kejanggalan yang sebelum saya ke Pak Dir kita? Tadi kan ada 3 kejanggalan, tanda-tanda sesatnya itu. Iya. Nafsiran, konsep zakatnya, kemudian mereka juga berkenaan dengan konsep nubuahnya juga, dengan kenabiannya juga yang ada pada mereka. Bahkan ada keyakinan di antaranya di Neo NII ini adalah yang mereka tidak mewajibkan sholat. Nah, ini adalah hasil temuan MUI di tahun 2002, sudah lama sebenarnya ya. Tapi mengapa kemudian dengan adanya, boleh saya bilang ada fatwa sesat terjadi di situ Pak Kiai ya? Ya. Kita akan memberikan kajian, dan kalau di MUI dulu memang rekomendasinya karena ini menyangkut banyak umat, meminta kepada pemerintah untuk dibina. Jejak digital semacam inilah yang susah dibantah oleh Bapak Panji Gumilang, dan apa yang saya tampilkan barusan itu yang dari TV One, ini baru teman-teman jejak digitalnya, bukan jejak digital lama. Itu acara kisaran beberapa hari yang lalu lah, teman-teman juga bisa mengaksesnya di channel YouTube-nya TV One. Belum lagi kalau kita buka jejak digital yang lama ya, yang belasan tahun yang lalu, ini coba kita lihat aja ya. Ini adalah tayangan dari Metro TV 12 tahun yang lalu. Ini kesaksian dari mantan pengikut NII KW 9 yang ada di Al Zaitun. Coba kita simak. Sejauh ini sasaran paling empuk itu mahasiswa. Tapi harus diingat juga bahwa negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini pasarnya tuh semua segmen. Dan mereka sudah punya struktur yang lengkap. Kebanyakan yang paling mudah dimasuki adalah universitas-universitas negeri, kayak Universitas Indonesia dan UNJ di Jakarta. Bukan saja di UI, di Trisakti pun begitu, di Yarsi pun begitu. Ini bahayanya. Kenapa bahaya? Karena yang diincar anak-anak muda. Anak-anak muda yang masuk dalam gerakan ini akan hancur masa depannya, akan hancur agamanya, akan hancur dan menghancurkan keluarganya. Ya, ini jejak digital lama banget ya. Ini kalau kita lihat datanya 12 tahun yang lalu diuploadnya ya. Wah, ini juga sudah banyak yang komentar, dan tayangannya pun juga buram gitu ya. Maklum lah kan tayangan lama. Di sini juga ada kesaksian dari seorang ibu atau orang tua yang anaknya menjadi korban ya. Coba kita simak juga nih. Saya cukup sabar deh, nggak apa-apa anak saya korban. Tapi jangan anak bangsa yang lain. Sudah ribuan banyaknya. Apa tidak kasihan? Mungkin karena anak kalian tidak langsung kena. Makanya cuek-cuek aja. Jangan nyalain kami. Kami cukup bersuara ke Mabes Polri, ke Departemen Agama, ke MUI. Kemana lagi? Ke Pak SBY saya minta tolong. Presiden. Ya, itu ya, jejak digital 12 tahun yang lalu. Jadi memang sudah ada isu-isu ataupun dugaan-dugaan miring terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun sejak belasan tahun yang lalu. Ya, kita akui ya, Al Zaitun ini asetnya besar sekali ya. Dari tanahnya aja itu udah ribuan hektar, itu ya udah satu kecamatan kali ya, itu ribuan hektar. Belum lagi bangunan-bangunannya, alat-alatnya yang ada di sana. Tentu ini aset besar sekali. Bahkan pendapatannya kata Bapak Panji Gumilang itu sebulannya bisa 10 miliar. Al Zaitun ini satu bulannya kalaulah tidak lebih dari 10, tidak kurang dari 10. Satu bulan. Nah kalau orang-orang hanya ingin merebut karena banyak bosnya, bosok. Harusnya kita sebagai orang Indonesia ya semestinya kita bangga ada tempat pendidikan agama Islam di Indonesia terbesar se-Asia Tenggara. Harusnya Al Zaitun ini bisa mencitrakan Indonesia di mata Islam dunia, bahwa Islam di Indonesia itu kuat. Akan tetapi yang seharusnya kita bangga justru malah menjadi hal yang memalukan, yang menakutkan, meresahkan sebagai umat Islam yang ada di Indonesia. Dan ini juga menjadi pandangan dunia tentunya ya. Bagaimana mungkin dibiarkan begitu saja pesantren terbesar se-Asia Tenggara di Indonesia ada ajaran menyimpang di dalamnya. Semoga kedepannya Al Zaitun bisa lebih baik lagi. Kita tuh bukan benci sama pesantren Al Zaitunnya, kita bukan benci sama Bapak Panji Gumilang pribadinya. Justru kita memiliki kepedulian sesama umat Islam untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan. Gak tega juga kita melihat ribuan santri di Al Zaitun yang harusnya dapat asupan pendidikan yang baik sesuai ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah
jamaah ternyata ya menyimpang mazhabnya mazhab Bung Karno, sholatnya digabung sama orang kafir, banyak lagi lainnya. Nauzubillahi min zalik. Semoga kedepannya Al Zaitun lebih baik lagi lah, dan pemerintah semoga cepat membenahi hal ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jikalau ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.